PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya. Ada hadis mengatakan khairun nas aqwam bin nas. Sebaik-baik manusia itu manusia lagi. Nah, setelah kita mempelajari ilmu hikmah, ilmu yang bermanfaat, terus kita supaya tawaduk dengan Allah, karena hanya Allah yang maha kuasa, maha kuat, dan maha segalanya, juga maha suci. Nah, bahkan Pak Kiai pernah ngobrol dengan saya, kalau kita masih mengambil ilmu, mengambil amal kita, masa alimun, amilun, kamilun, muhsinun, mukhlisun, khotirul adim. Iya, khotirul adim. Iya. Nah, terus kalau kita masih melakukan seperti itu, maka kita akan kena khudwa ma'adakhilin, kena siksa. Untuk supaya kita jangan sampai merasa sombong, maaf ya Kiai. Iya. Untuk kita jangan sampai merasa saya itu lebih bisa, karena saya udah bisa kebal, bisa mengobati orang lain, bisa untuk bisnisnya sudah kuat. Nah, itu seperti apa Kiai petunjuknya Kiai? Kenapa? Terkadang lupa akan kuasa Allah, lupa akan kita manusia itu ada yang menggerakkan, yaitu Allah. Kalau kita untuk mencapai ridha Allah, maka kita harus bisa menahan seperti itu. Tolong Kiai petunjuknya supaya kita, saya sendiri lah pribadi, supaya lebih tawadhu dengan Allah. Iya. Dan misalnya menambah merasa lemah, tidak ada makhluk yang kuat kecuali Allah. Betul. Terima kasih Kiai. Ya, sangat penting Ustadz Bakhrus ininya pertanyaannya. Pertanyaan Ustadz Bakhrus itu perlu kita nanti dipegang, karena ilmu itu kalau sudah pinter jangan buat andalan. Kita sudah tajam, doanya jangan buat andalan juga, karena kita sudah masuk tarekoh, pembahasannya hati. Satu, kita supaya cerdas, supaya kita ini bisa membedakan, sudah kita bisa memilah, kita harus mempunyai 6 yang pernah saya ceritakan dan kita paparkan. Satu, alimun. Nah, alimun itu syarat. Pertama harus alim dulu. Nah, karena di sini enggak semua alim, enggak masalah. Yang penting yang enggak ngalim ngikuti orang yang ngerti, yang alim. Pertama, ini kata alimun, kata Imam Ghazali, masih udkhuluha ma'ad dakhilin. Apa artinya udkhuluha ma'ad dakhilin itu? Masuk bareng-bareng orang yang masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng golongannya orang-orang yang masuk neraka. Ini sudah alim tetap masih masuk neraka. Jangan karena alim terus langsung masuk surga. Ada proses tetap. Bahkan lebih berat prosesnya orang alim. Yang kedua, amilun. Sudah alim, amil. Berarti mengamalkan ilmunya. Ini Imam Ghazali menerangkan. Sudah alim berarti ngerti segala-galanya. Dan mengamalkan ilmunya. Udkhuluha ma'ad dakhilin. Masih tetap masuk dalam neraka bareng atau beserta orang-orang yang masuk neraka. Berarti kalau kajian ini susah masuk surga, langsung masuk surga artinya. Kalau masuk surga sih orang Islam ini nanti masuk surga semua akhirnya. Walaupun nanti berapa tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun masuk nerakanya, atau berapa tahun masuk nerakanya. Nah itu. Tapi tetap masih masuk neraka. Yang ketiga, semua ada 6. Yang ketiga, kamilun. Alimun, amilun, kamilun. Sampai catat. Amilun, kamilun. Kalau orang sudah alim dan mengamalkan ilmunya, berarti menginjak
sempurna ilmunya, sempurna amalnya. Nah ini tetap udkhuluha ma'adakhilin, kata Imam Ghazali. Kita nerangkan. Masih masuk neraka beserta orang-orang yang masuk neraka. Ini urutan ketiga. Apalagi yang tidak alim, tidak amil, tidak kamil. Yang musalim mengamalkan ilmunya dan sempurna dalam ilmunya dan mengamalkannya, tetap masih masuk neraka. Yang keempat, muhsinun. Muhsinun itu sudah hakikat. Kalau secara urutan torekot, syariat, torekot, hakikat, makrifat. Ihsan niki sudah termasuk dekat kepada Allah. Tapi masih tetap udkhuluha ma'adakhilin. Masih masuk neraka bareng-bareng orang yang masuk neraka. Kalau sudah begini nih, saya ibadah nih nggak ada apa-apanya. Kita ngaji nggak ada apa-apanya. Tapi nanti dibahas. Ada namanya fadl. Fadl itu kita harus sungguh-sungguh dulu. Jadi muhsinun itu orang yang sudah dianggap ilmunya sudah bagus, amalnya sudah bagus, terus kesempurnaan ilmunya dan amalnya sudah dianggap bagus. Tapi udkhuluha ma'adakhilin, masih masuk neraka bareng-bareng golongannya wong kang masuk neraka. Walaupun nanti di sananya barangkali yang orang alim pama 100 tahun. Terus orang yang wis alim amil 50 tahun. Terus umpama orang yang kamil 25 tahun. Terus orang yang muhsin 12 tahun barangkali atau 10 tahun atau 15 tahun. Nah, mukhlisun kelima. Mukhlisun itu sudah ikhlas. Jadi tingkatan ikhlas nih itu tinggi. Nih, bakal urut lihat di sini nih. Makanya kalau orang ceramah gampang. Yang penting ikhlas itu harus tahu ilmunya. Ikhlas itu ada tingkatannya. Ikhlasnya orang awam asal ngasih umpama sedekah nih, itu sudah ikhlas namanya. Tapi tingkatannya orang yang alim, ya itu bukan namanya ikhlas. Udah beda kan? Soal derajatnya juga udah beda. Tapi kalau orang yang bodoh ngasih nih, dari mana kamu? Aku udah habis ngasih sedekah masjid, bangunan masjid. Diobrolkan. Itu sudah ikhlas namanya. Kenapa? Karena ngasih. Kalau nggak ngasih orang yang nggak ikhlas namanya. Ini tingkatan Kalau orang alim ngasih, kamu dari mana? Habis ngasih sedekah ke masjid. Udah jelas itu bukan ikhlas namanya. Udah beda nilainya udah beda. Nah, makanya ada derajatnya, ada tingkat am, khos, khosul khas. Nah, dan itu ada 3. Niki tingkatan. Nah, derajat-derajat doang ikhlasan. Nah, keempat, kelima namanya mukhlisun. Mukhlisun itu berarti ikhlas. Wis alim, amalkan ilmunya sempurna, kealimannya dan ilmunya, apa amalnya. Nah, masih masuk neraka. Terus muhsin, terus dianggap bagus ilmunya, bagus amalnya, bagus kesempurnaan amaliannya, tapi masih masuk neraka. Terus mukhlisun, wis ikhlas. Orang kalau sudah bagus segala-galanya direkan dohir batin dianggap bagus. Bahkan ini sudah termasuk sifat wali wilayah, waliullah. Tapi tetap masih masuk neraka. Umpama mukhlisun ini tadi muhsinun 15 tahun atau 12 tahun. Nah, mukhlisunnya bisa jadi 5 tahun. Tingkat wali masih bisa masuk neraka. Udkhuluha ma'ada, kata Imam Ghazali begini. Terakhir sing tidak masuk neraka langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa dihitung amalnya. Mukhlisun fi khotoril azim. Hanya Allah. Jadi kalau kesalahan turun malaikat Jibril.
Itu tingkatnya para nabi, para rasul. Sudah nggak ada hisab, nggak ada hitungan ini, langsung truk masuk surga semua. Pimpinan surga ya Rasulullah Muhammad Rasulullah yang megang kunci surga. Wah, itu. Nah, nanti para nabi yang lainnya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa ke nanti ngikutin Nabi Muhammad. Nah, itu. Tapi nanti ada yang namanya itu namanya fiqatul adil itu hanya Allah. Mulanya kalau itu sih semua maksum kepada para nabi para rasul. Jadi ada salah sedikit ya langsung Allah ngutus malaikat Jibril. Nah, itu makanya tidak ada kesalahan. Wali pun masih ada salahnya. Bahkan wali itu naik turun. Sama kayak keimanan. Al-imanu yang kusu wayazi. Iman kan bisa kurang, bisa tambah, bisa kurang. Ilmu kewalian pun itu bisa naik turun. Bisa naik terus sampai ke wali autad, wali abdal, wali ajab, wali aktob, dan kutubul aktob. Terus kalau kita hanya keimanan dan ibadahnya, keikhlasan tambah naik, ya naik kewaliannya. Tapi makin merosot, makin ini, ya terlena. Karena kena sanjungan, kena ujub, kena takabur, kena riak, ya udah turun lagi, truk bisa turun lagi, naik ke atasnya lambat lagi. Kudu kita riado mani. Nah, itu belum tentu kagian cepat naik. Nah niku. Nah niki mau sing ditakwakan Ustaz Bakrus. Jadi takwasi yang ditanyakan yaitu apakah tadi yang sudah saya terangkan. Berarti intine makanya kita pelajaran dalam torekoh, dalam kitab hikam itu harus menjaga hati. Di dalam ikhya pun sama, bahkan lebih luas, harus menjaga hati. Dari apa? Terutama ujub, riya, takabur, hasad, namimah, gibah, mujadalah, munadoroh. Terus kata, lah terus apa maning? Zolim, fitnah. Kudu dihilangi kayak kata. Niki penutup hati. Dibuka-buka hatinya. Nah, mulanya kalau kita bisa menghilangkan ini, jadi setiap orang yang dilihat oleh kita ini harus kita satu husnudzon, dua husnul yakin. Terutama husnudzon terhadap insan, makhluk Allah nih. Siapapun orang yang lihat, walaupun itu tukang minum, jangan sekali-kali kita mencela, jangan sekali-kali kita menyatakan bahwa itu orang yang paling jelek. Sebab Allah mengembalikan mudah saja mengembalikan seketika itu. Allah paling tidak suka kalau hambanya dicaci maki, kalau hambanya itu dijelek-jelekan, Allah paling tidak suka. Makanya jangan sekali-kali kita menjelekkan orang lain walaupun itu tukang mabuk, tukang minum, jangan. Bila perlu kita berpikir sejenak. Itu sudah jadi hamba Allah masih begitu, tapi itu juga Allah yang mengersakan, namun Allah tidak ridho, maka kita doakan orang itu supaya mendapatkan hidayah. Itu namanya hati yang akan menambah bersih. Tapi dikit-dikit kita sudah tekun ibadah, tekun ilmu, mencari ilmu, tekun puasa, tekun melek, mencaci maki saja kerjaannya. Sudah tertutup. Nah, ini. Makanya kita harus tawadu. Nah, harus tawadu, kita harus husnu baik sangka terhadap siapa. Di dalam kitab Tanbis, jangankan sesama muslim, sesama non muslim pun bukan sesama muslim pun, sama non muslim itu tetap kita harus baik sangka. Kenapa? Karena Allah itu membalikkan amal baik terhadap orang yang suka mencaci, suka menjelekkan orang lain, dan kan nah itu gampang. Jadi yang jelek jadi baik, yang baik jadi jelek. Ini jadi penting kita itu menjaga hati. Nah itu baru nanti kalau sudah bersih,
ilmu itu akan masuk, nur dikri akan masuk, nur ilmi akan masuk. Nah itu kayak begitu, makanya harus dijaga. Nah bagaimana ininya? Makanya kata Imam Ghazali, alim sekalian, bodoh sekalian itu bisa jadi wali. Tapi yang bodoh itu yang taat sama guru, bukan yang terus bodohnya nggak taat sama guru, ya malah tambah enggak karu-karuan. Maksudnya bodoh yang taat sama guru aja, jangan salah paham. Dikira bodoh sekalian terus, ya bodoh sekalian ya tulis orang taat sama guru yang belangsak. Imam Ghazali mengatakan begitu. Alim sekalian, kayak gitu. Itu cepat sama saja itu. Buktinya kalau orang yang taat sama guru, banyak ceritanya dari zaman Mbah Khalil, Mbah Hasim semua itu banyak cerita orang yang parahnya bodoh tapi selalu taat ngikutin, namanya sam'an wa ta'atan sama guru. Nah itu insya Allah jadi melawurnya kayak apa, insya Allah jadi orang yang benar. Kalau kita pengen apa, jadi bahkan bisa jadi wali. Bodoh itu bisa jadi wali, bodoh temenan tapi taat karo guru bisa jadi wali. Wali itu ada yang alim, ada yang bodoh. Imam Sunan Kalijaga itu bodoh, tapi karena taat sama Syekh Sarip, sam'an wa ta'atan, ya temenan jadi wali, bahkan tinggi kewaliannya. Loh, alim beneran, bahkan aliman. Ya itu kadang-kadang dikongkon ya ilok kangelan jiku nangtang ning guru kan bukan. Masa dia mulanya alim kayak Imam Ghazali, alim luar biasa, takut apa diperintah karo guru wis alim mengarang kitab Ihya ke guru karo wong tukang angon wedhus, namanya sebagiannya wong tukang ngesol sepatu, tapi waliullah datang berguru. Apa bisanya Imam Ghazali berguru karo wong tukang sol atau wong angon wedhus? Sebagiannya apa versi atau bagiannya cerita ya karo wong sing tukang angon wedhus. Teka asale ngimami makmum karo Imam Ahmad. Imam Ahmad itu adike Imam Ghazali. Nah Imam Ghazali ini ahli tafakur, luar biasa tafakur. Tafakur sejam pada ibadah 70 tahun ibadah sunnah. Imam Ghazali harus mikiri khede wong wadon, nipase wong wadon, sehingga nipase perempuan sekian, umumnya, banyaknya, sedikitnya, terus khednya perempuan sedikitnya sekian, umumnya sekian, banyak sekian. Sampai pas giliran ngimami sholat, kepikiran Imam Ahmad sudah wali. Imam Ghazali wali tapi tingkatannya masih belum kutub waktu zaman segitu. Lah terus Imam Ahmad ini adanya dilihat itu Imam Ghazali kelihatan darah. Akhirnya firok, artinya pisah sholatnya. Jadi habis assalamualaikum, kok kamu kok gak ngikuti aku, kata Imam Ghazali. Kenapa? Adanya itu. Nah akhirnya dia diam aja. Pas giliran pulang ke rumah, maksudnya tidak tanggung jawab, ngomong sama ibunya, Bu, saya tadi berfirok jamaah sama Imam Ghazali karena saya ngelihat Imam Ghazali itu tadi ngimami tubuhnya itu berdarah. Jadi berarti nggak sah saya itu makmuman itu. Akhirnya dipanggil oleh ibunya Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ke sini. Nih, tadi adikmu tadi pisah sholatnya itu begini. Adikmu makmum kok ngelihat kamu itu berdarah semua. Jadi kamu jangan emosi. Bukan berarti nggak cocok sama kamu berdarah, jadi kan nggak sah. Kepikiran Imam Ghazali, saya itu tadi lagi memikirkan perempuan yang haid sekian, nifas sekian, akhirnya sehingga di sholat kepikiran. Nah itu yang namanya khusyuk itu susah makanya. Nah itu akhirnya gitu baru paham. Akhirnya dirangkul oleh Imam Ghazali, Ahmad, kamu belajar ilmu di mana? Aku akan ikut. Ya udah, Kang, kalau emang pengen ikut saya, ayo ikut. Diantar sama gurunya. Assalamualaikum sama gurunya. Waalaikumsalam. Ya langsung gurunya udah ngerti.
Sampean ke sini mau apa? Sampean udah alim, alamah, pengarang lagi. Enggak pantas mau apa namanya? Mau berguru sama saya. Enggak, Syekh, kata Imam Ghazali. Saya ini tabarukan sama panjenengan. Oh, ya udah. Kalau tabarukan, sekian sekeliling umatku kabeh bersenana. Sampean gelem kon berseni. Kon berseni iki kadang-kadang perhatiin. Berseni masjid nih, baru kan perhatiin. Iku sing mai barokah di Gusti Allah. Dudu sampean aja salah paham. Dudu seakan durung dadi wali kaya kadut. Dudu pokoten sing mai barokah Gusti turun Gusti Allah nurunaken wong taat karo guruku. Makin kadang guru kalah kadang apa muridku pokoten karena taat guru engko sing mai berkah Gusti Allah Abi Yatim Yati karo Mbak Armin duran Mbak Abi Yatim Yati kewaliane. Karena taat Abi Yatim Yati Mbak Armin. Nah, niku. Jadi aja salah paham karena wah guru bisa jadi murid itu melebihi guru karena taat karo guru. Ridho biridho syekhi. Ridhone Gusti Allah tergantung ridhone siapa? Ridhone guru makanya satu huruf mawon niku wis dadi hamba. Oh, ngoten. Ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Belajar satu huruf sama guru itu kita wajib ngabdi. Baru satu huruf, bakal pengen manfaat, pengen berkah dipaini Gusti Allah. Itu sebagai ingsun iki sebagai budak ke guru. Walaupun guru dawuh mai satu huruf. Nah niku karena Gusti Allah mai berkah, mai rahmat iku berkahe maulah sing calurane guru. Kula iki terangaken sampean ambilan angkene paham tentang ilmu, tentang zikir. Jadi rahasia iki kene, wekelak kayak apa tapi karo guru juga nangtang wis masangara berkah, masangara manfaat. Akeh bukti deh wis akeh. Kula ilok cerita kan. Syekh Abdul Qadir Jilani karo telung syekh gini. Iki tingkatane wis dhuwur kabeh. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani rada menom. Barang gurue ini ngaji paketan nih. Terus teka karo guru ini. Jare singkin kita sih garapan nyoba guru, kira-kira guru kinje bisa jawab. Jare kini maning karena ilmune dhuwur, jare kini masih jine maning kita garapan gawe soal kira-kira guru niki aparane ketutup orang bisa jawab. Nah, sing lorong ki nakoni Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani waktu durung wali kutub masih nom. Abdul Qadir Jilani sampean garapan takon apa? Beli kula sih. Garapan tabarukan mawon karo guru. Apa jari guru mawon? Ah, jadi Abdul Qadir. Tekanin kan ani pengajian nyata. Daud teka wis diomong. Sampean iki tujuane ning kula ki ngaji kiyen ki tujuane garapan nyoba kita. Oh, engko sing sampean bakal dadi wong kang akhir hayate suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, sampean dadi wong sugih tapi suul khotimah. Sampean dadi pejabat tapi kone akeh korupsi dadi tetep suul khotimah maning. Oh, barang pas giliran Syekh Abdul Qadir Jilani ki sampean niki bakal dadi pimpinane wali. Temenan akhirnya sing maulah kawin karo bocah sing ayu pisan anake wong kafir. Lah maulah dilalai wong bakat cinta lu kadang-kadang buta ya. Bisa hilang kabeh. Bisa hilang semuanya kena cinta buta akhirnya kawin. Bisa nih kawin nikahnya jadi persyaratan kudu pindah agama, pindah agama masuk masuk ka jadi wong dudu Islam maning. Nah sampai tekan akhirnya ya wong sugih. Oh, akhirnya akhir hayatnya khusul kok. Naudzubillah yang siji jadi pejabat. Bener jadi pejabat. Oh, jadi kau di kementerian tetapi korupsinya, rakusnya luar biasa. Sehingga diadili dan juga dia sehingga akhir mati pun suul khotimah. Nah, terus Syekh Abdul Qadir Jilani lama-lama ternyata sampai sekian terkenal jadi wali kutub. Itu omongannya guru.
Ya sing nurungaken tetep Gusti Allah. Sing mahi berkah Gusti Allah. Sing mahi rahmat Gusti dudu guru dudu. Tapi Gusti Allah iku mahi sanad kudu lewat guru. Sampean nglawan ning wong tua. Nah niku. Ridho biridho walidain. Biridho walidain. Ridhone Gusti Allah tergantung ridhone kedua orang tua. Nglawan ning wong tua. Nah niki bisa jadi duraka karo Gusti karo Allah. Tetapi kalau kita taat muliakan terhadap orang tua, walaupun itu orang tua itu non muslim barangkali, apalagi muslim. Walaupun orang tuanya itu bodoh tapi kita menghormati dan kita taat dengan syariat, bukannya perintah yang jelek, yang bagus. Nah, maka ini akan jadi mulia. Kita ikuti orang tua. Jadi dua orang tua ini. Satu orang tua pribadi, kedua orang tua juga yaitu guru. Nah, kalau orang tuanya bukan orang alim, maka itu masalah dunia saja. Tidak sampai akhirat. Tapi kalau orang tuanya itu Rasulullah itu mengatakan, kalau orang tuanya itu alim berarti ya orang tua ya guru. Nah, kalau guru ya bisa menunjukkan dunia, bisa bahagia dan bisa menunjukkan akhirat bisa selamat dan bahagia. Makanya kata Rasulullah lebih diutamakan guru daripada orang tua. Kalau itu orang tuanya kita bodoh. Sebab ada orang tuanya kayak kadang-kadang yang apa namanya? Orang tuanya yang ngajarin jelek kan? Ada kan? Ada ini. Nah, makanya nih, ada yang ngajarin jelek. Nah, kalau ngajarin jelek ya berarti kita jangan ikutin kayak kata. Jadi ada dua. Ini bab keterangan untuk kita supaya bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Ini tadi yang ditanyakan oleh siapa? Masih Ustaz Bakar ya? Oh masih panjang ini. Ya, nah itulah contoh-contoh. Jadi intinya kita semua itu harus husnudon setiap siapapun orangnya. Bahkan harus kita kasih sayang terhadap orang yang kita harus kita cintai. Walaupun itu kata orang banyak jelek, sampean jangan bilang jelek. Sebab Allah gampang memindahkan kejelekan orang yang baik itu ke orang yang jelek jadi baik, yang baik jadi jelek. Bisa dipindahkan. Mudah Allah seketika. Nah ini, makanya kita harus tetap tafakur dan juga kita harus husnul. Nah kalau orang tafakur yang menghasilkan itu akan menjadikan bersihnya hati. Yang bisa terhubung kepada Allah ini akal dan hati. Ini akal hati ini yang bisa terhubung sama Allah. Jasad ini ngikutin saja. Akal dan hati. Makanya kita tafakur. Tafakuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanatan. Tafakur 1 jam kata Rasulullah. Sejenak. Tapi yang menghasilkan jadi baik. Baik itu terhadap orang lain ataupun terhadap pribadi dan siapapun. Maka itu sama bahkan lebih baik daripada ibadah sunnah 70 tahun. Nah makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Kata tadi Ustaz Makrus kan. Nah, sebaik-baik manusia yang memberi manfaat terhadap orang lain apa saja. Bisa kita sodako, nggak bisa sodako. Ya apa kita membantu pikiran, nggak bisa bantu pikiran, bantu doa, nggak bisa bantu doa, tenaga, apa saja yang kita bisa bermanfaat dan bikin senang kepada orang lain, manfaat terhadap orang lain. Itu penting, harus dipegang. Itu mungkin Ustaz, udah ya, udah. Emang nggak, Pak Sugeng. Pam TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.